Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, setiap manusia ini akan diisrokan. Ngapunten, ini sedikit agak 2 menit lagi Pak Imran ya. Di dalam Isra Mi'raj itu dikupas oleh Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar. Panjenengan ngerti bahwa di dalam tubuh kita ini mempunyai 4 lapisan ruh. Kita kan nggak sadar. Kita mengandung badan kita seakan-akan nyawa kita ini satu. Memang betul nyawa itu satu. Tapi ruh itu ada 4 lapisan di dalam diri kita. Yang selama ini kita tidak pernah peduli, kita tidak pernah mengenal siapa yang ada di dalam diri kita ini. Karena kebodohan kita. Karena irtikabul ma'asi, karena kita selalu terjerembab dalam kemaksiatan. Ngapunten. Di dalam hikam itu dikupas oleh Ibnu Athaillah. Ini pintu utama bagaimana manusia ini bisa Isra Mi'raj. Artinya berangkat dari bawah menuju atas, mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam lapisan ruh manusia itu ada yang namanya ruh jismani. Ruh jismani itu adalah ruh yang selalu nempel, disebutnya nyawa. Ingat, ruh jismani ini selamanya tidak akan pernah keluar, kecuali kalau ajalnya sudah dekat. Kalau ruh jismani ini keluar, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang pertama. Ruh nopo? Ruh jis. Kita kan di sini belajar thariqah sama Abu Ya, minimal harus hafal. Nggak tahu ya, hafal namanya sudah alhamdulillah. Ruh jismani. Yang kedua ada ruhani namanya. Lapisan kedua. Yang ketiganya ada ruh sultani, dan yang keempat ada ruh kudusi. Dari 4 lapisan ruh, menurut para ahli tasawuf, setiap kita tertidur, kita dalam keadaan tidur, 3 ruh ini akan keluar kepada habitatnya, kepada Allah. Ruhani, sultani, kudusi ini keluar, kecuali ruh jismani. Karena ruh jismani itu akan selalu nempel, kecuali kalau sudah ajalnya dekat. Ini kan kita gak pernah sadar. Kita gak pernah sadar. Kita tidur enak-enak saja. Padahal ruh 3, ruhani, sultani, kudusi, itu disampaikan dalam surah Asr, itu berangkat kepada Allah. Yang sementara ini kita tidak pernah tahu kemana berangkatnya. Maka di dalam salah satu keterangan, di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Imam Qusyairi mengatakan tentang ta'wilur ru'yah, cara mentakwil masalah mimpi. Ini kadang-kadang kalau kita sepakat orang umum bahwa mimpi ini adalah bunganya tidur. Tapi bagi kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang memahami tentang ajaran thariqah, mereka mengatakan mimpi seseorang ini adalah kejadian yang nyata yang dialami oleh ruhnya, ruhaninya. Kadang-kadang panjenengan pernah bermimpi ketemu sama Abu Ya? Ada yang pernah apa? Ada enggak? Atau mungkin ketemu sama guru-guru panjenengan? Apalagi sudah terikat robitoh di dalam dirinya, maka yakini, kata Imam Qusyairi, itu adalah kejadian yang nyata yang memang dialami oleh ruhani. Karena setiap manusia tidur ini, 3 ruh ini berangkat, kecuali ruh jismani. Lalu kata beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, setelah kita memahami 4 lapisan ruh, disitulah pintu utama kita akan memahami bagaimana Isra Mi'rajnya kita. Jadi tidak seperti yang terjadi kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Al-Quran mengatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Para ulama tasawuf mengatakan makna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu adalah dari keburukan menuju kebaikan, dari alam yang terendah menuju alam yang tertinggi, yakni insan kamil. Nah, ini kalau kita kupas terlalu panjang. Saya ambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan begini. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad harus optimis. Kita harus optimis bahwa kita ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita banyak dosa, banyak maksiat, karena kita bersandar kepada guru yang dekat dengan Allah, yakin di situ ada abdi.
Kalau kalimat ini abdi sudah disandarkan kepada orang yang ma'rifat, kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, yakin kita ini akan husnul khotimah. Maka jangan ragu. Yang terpenting amalan amaliyah yang diberikan oleh Abuya kita jalankan. Baca hizibnya, baca istighfarnya, baca nafi isbatnya la ilaha illallah, zikir dalam hati Allah Allah, itu dijalankan. Itu sebagai senjata kita. Gitu ya. Kalau kita mampu menjalankan apa yang diamanahkan dengan guru, yakin kita semua ini akan menjadi ahli surga. Kita harus optimis karena di sini ada guru yang menyampaikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita harus optimis, semangat, tetap mengikuti kegiatan dan kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Abuya. Untuk kejelasan yang lainnya mungkin lain waktu ya, karena ini muqaddimatul ula. Waktunya masih panjang, nanti juga akan lebih diperjelas oleh Abuya Muhammad Ghufran Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.